Sonora FM. Nah, pada Jumat Agung, di mana kita mengenangkan wafat Yesus, tetap kita rayakan pada jam 3, yaitu penghormatan salib, pembacaan tentang kisah sengsara Yesus, itu dirayakan atau diperingati pada jam 3. Kami juga ada live streaming di keuskupan ini, tetapi juga Kompas TV, RRI dalam kerjasama dengan KAC akan menampilkan juga penghormatan salib dan sebagainya itu. Dan juga pada jam 5 sore sampai sampai selesai di RRI live channel kerjasama dengan KAC akan ditampilkan secara nasional juga. Itu hari Jumat Agung, kita mengenang Yesus yang wafat. Dan malam Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, acara di keuskupan ini akan dilaksanakan pada jam 7 sampai jam 20.30 juga live streaming. Kemudian di TVRI jam 5 akan diadakan juga secara nasional kerjasama KAJ dengan TVRI itu. Maka bisa diikuti juga secara nasional. Lalu jam 7 malam juga akan ada dari RRI live channel kerjasama dengan KAC. Itu hari malam Paskah, tapi semua dilaksanakan dengan live channel. Karena kita tidak bisa berkerumun, kita tidak bisa berkumpul untuk menghindari penyebaran wabah corona ini yang sedang ada dalam puncak-puncaknya kelihatannya di Indonesia ini. Monsinyur, ini terkait dengan kondisi saat ini, apa yang bisa umat Kristiani petik dengan perayaan Paskah sendiri, Monsinyur? Nah, bagaimana? Apa yang bisa dipetik dari perayaan Paskah nantinya bagi umat Kristiani terkait dengan saat ini kondisi dari penyebaran pandemi virus corona ini? Ya, perayaan Paskah tentu tetap kita kenangkan kebangkitan Tuhan. Tapi juga mengenang Paskah Perjanjian Lama, di mana Paskah artinya Tuhan melawati umatnya. Umat yang dalam Paskah Perjanjian Lama itu, umat pada berkumpul di rumah, dan Tuhan melawati akan membebaskan umatnya dari tanah Mesir itu. Nah, disitulah kita dalam kondisi sekarang di mana keluarga-keluarga berkumpul di rumah, tidak bisa bersama-sama di gereja. Di situ kita mengimani Allah yang melawati, mengunjungi umatnya dalam Yesus yang sudah bangkit. Nah, itu kita rayakan di dalam umat harus memetik demikian. Dalam kondisi kita harus di rumah, tetapi Tuhan akan melawati. Apalagi Kristus memang sudah sungguh bangkit. Dia pasti akan datang di tengah keluarga, karena kita orang beriman. Tetapi juga kita mohon agar Kristus juga melawati masyarakat dan bangsa kita yang sedang dalam ketegangan, yang sedang dalam kesulitan, agar dibebaskan dari mara bahaya yang sedang kita alami di Indonesia ini dan juga di dunia. Betul. Pasti sangat berbeda dalam perayaan gitu ya. Tetapi dan umat pasti akan sangat rindu untuk kebersamaan merayakan Ekaristi, menyambut pada hari Paskah puncak iman dan umat Kristiani itu. Tapi semoga kerinduan itu justru memperdalam penghayatan kita akan Kristus yang hadir di tengah-tengah kita, yang bangkit tetapi mengunjungi keluarga-keluarga, mempersatukannya.
dan memberi kekuatan untuk menghadapi kesulitan ini. Menghindarkan dari rasa takut, menghindarkan dari rasa cemas, dan sebagainya. Karena Yesus sudah menyiapkan hidup baru dalam kebangkitan. Memang kita akan tetap kena sakit, kita tetap akan mati, tetapi Yesus memberikan hidup baru. Hidup di dunia pasti akan berakhir. Penyakit akan ada. Tetapi semoga Paskah ini memberikan kekuatan bagi umat Kristiani untuk menyambut Kristus yang berkunjung ke masing-masing keluarga, ke masing-masing komunitas untuk membawa semangat dan semangat. Itu saya kira bisa dinilai kehadiran dalam keluarga-keluarga yang biasa, yang tidak biasa seperti dulu kalau Paskah merayakan di gereja. Ini sekarang di rumah. Saya kira Kristus yang bangkit akan berkunjung ke rumah. Baik, Monsinyur, ada pesan Paskah yang ingin disampaikan untuk umat Kristiani yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang? Ya, umat sekalian, kita merayakan Paskah sangat berbeda, sangat istimewa dari masa-masa atau Paskah-Paskah yang lalu, karena kita sedang menghadapi, dunia ini menghadapi malapetaka, virus corona yang tersebar begitu cepat kemana-mana, 100 lebih dunia dalam waktu beberapa bulan saja. Maka untuk menghindari itu, kita merayakan secara live streaming. Kami tahu kerinduan hati umat untuk menyambut secara nyata Kristus yang hadir dalam Ekaristi, tubuh dan darahnya. Tetapi kerinduan kita pun, Tuhan akan hadir dalam kerinduan kita yang mendalam itu. Karena Tuhan istimewa. Kalau kita merindukannya, Dia datang. Kalau kita berdoa kepadanya, Dia datang di tengah-tengah kita. Kalau kita mengenangkan Dia, Dia pasti hadir di tengah-tengah kita. Karena Dia menyertai kita. Jadi semoga kerinduan Anda sekalian mempersatukan keluarga di tengah keluarga untuk menyambut Kristus itu. Renungkanlah, dan kami membantu dengan live streaming ini karena belum bisa bertemu secara muka ke muka untuk menghindari penularan yang tidak kita inginkan. Maka semoga Anda tetap bergembira, keluarga-keluarga. Kita mendoakan masyarakat kuat, kita mendoakan pemerintah yang berjuang keras untuk kesejahteraan rakyat. Yang paling utama harus diperjuangkan pemerintah, dan kita bagian dari rakyat. Umat Katolik yang menjadi bagian dari rakyat bangsa ini. Marilah kita juga bersama-sama untuk menghadapi corona ini, dan bersama-sama untuk menjaga satu sama lain, supaya kita cepat dibebaskan dari mara bahaya. Dan karena itu selamat Paskah, semoga bersukacita, semoga Kristus yang bangkit mengunjungi kita di rumah kita masing-masing. Kita pandang salibnya, kita rayakan dengan sukacita, dan semoga kita dibebaskan juga dari mara bahaya yang itu pesan. Baik. Terima kasih Monsinyur sudah memberikan informasi terkait dengan perayaan Paskah 2020. Selamat sore Monsinyur. Selamat sore. Iya. Baik, itu tadi Uskup Agung Palembang Aloysius Sudarso SY sudah menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan perayaan Paskah 2020. Sonora FM.